Oke, kita sebentar lagi mulai. Bismillah, lancar, jaringannya bagus, semangat malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua, semangat. Terima kasih Pak Wayan waktunya untuk dialog positif malam hari ini, meluangkan waktu untuk berbagi lagi bersama kami. Terima kasih. Oke, so kita, tuh lagunya judulnya namanya Citra Nusantara. Judul lagunya Indra Lesmana. Selamat malam semuanya, yang baru gabung, yang baru login, yang baru hadir, selamat datang juga. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Seperti biasa, kita membuka pikiran, membuka hati kita lagi. Oke, so kita connect to YouTube dulu sebentar. Siap ya? Bismillah, lancar semua. 30 seconds to live. So in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Apa kabar malam hari ini sahabat Dialog Positif? Sehat semua ya? Alhamdulillah, malam hari ini episode 219. Nggak kerasa udah 219 episode kita sama-sama belajar dan terus menggali. Mudah-mudahan selalu bermanfaat, selalu mendapatkan sesuatu hal yang baru, mendapatkan sesuatu hal yang kesadaran lebih baik lagi. Dan malam hari ini seperti biasa kita kedatangan guru kita, Pak Wayan Mustika. Apa kabar Pak Wayan? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Semoga sehat, semua juga sehat. Ya. Semua alhamdulillah. Oke, dan malam hari ini temanya seru nih, menikmati jalan pulang. Karena memang segala sesuatunya memang kita ini mau pulang. So, tidak berpanjang lebar, yuk kita simak dan kita dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Pak Wayan Mustika. Silakan, ya. Pak. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam untuk semua sahabat Dialog Positif, jiwa-jiwa semesta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Izin Kang Abu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendetail tentang menikmati jalan pulang, untuk mengenal apa itu jalan pulang, ada baiknya kita merenung sedikit tentang ini, berimajinasi. Bayangkan kalau kita memesan pizza yang paling kita sukai. Lalu ketika pizza itu tersuguh di hadapan kita dengan segala aroma yang kita cari, yang kita inginkan, lalu kita tidak bisa menikmati pizza itu. Apa yang terjadi? Atau kita mengumpulkan begitu banyak uang, lalu bermimpi ingin pergi ke sebuah tempat wisata yang menurut kita indah, menyenangkan. Dan ketika kita kemudian memiliki uang, memiliki waktu untuk tiba di tempat yang kita inginkan, sampai di sana kemudian kita tidak bisa menikmati keadaan tempat wisata yang menurut kita tetap indah, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Apa yang terjadi? Jadi kita seperti menemukan sesuatu yang kita cari tapi tidak menikmatinya, menikmati kebersamaan dengan apa yang kita cari. Itu kunci pertama. Yang kedua adalah manusia itu dalam berbagai cara selalu mencari kebenaran, kebenaran dalam hidup. Maka mereka sampai bertengkar, bertikai demi mengukuhkan pembenarannya masing-masing agar pembenaran itu diakui sebagai kebenaran. Jadi kita sibuk mencari kebenaran lewat agama, lewat berbagai cara, lewat perenungan ke dalam, kita mencari apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Dan sayangnya ketika kita ketemu dengan kebenaran, berada di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kemudian kita tidak bisa menikmati kebenaran itu sendiri. Bayangkan, sama seperti cerita kita mengorder pizza yang kita sukai, mengorder makanan yang kita sukai, tapi kemudian kita tidak bisa menikmati apa yang kita cari, kita pesan, dan kita harusnya nikmati. Berikutnya, apa itu kebenaran yang sudah ada bersama kita namun kita tidak pahami?
sebuah kunci pernah dialirkan dari semesta ini bahwa kenyataan adalah kebenaran. Kenyataan adalah kebenaran. Walaupun kemudian interpretasi kita, persepsi kita yang dibentuk oleh perspektif atau cara sudut pandang kita melihat, itu kemudian menjadi pembenaran demi pembenaran yang menyebabkan kita saling bertikai. Padahal tanpa definisi, tanpa persepsi, kenyataan itu adalah kebenaran. Jadi kenyataan ini adalah kebenaran. Apapun yang kita lihat itu adalah kebenaran yang sedang mewujud menjadi nyata. Sekarang apakah kebenaran itu? Kita percaya kebenaran itu tunggal. Orang menyebutnya sebagai Tuhan, atau kita menyebutnya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi yang mengisi seluruh kehidupan ini, seluruh alam semesta ini, ruang-ruang kosongnya diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas, yang kemudian menunjukkan kemampuannya menjadi energi, yang kemudian memadat menjadi materi. Sehingga kebenaran yang menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, kemudian menjadi energi dan memadat menjadi materi, tentu akan selaras dan konsisten, karena dia kebenaran. Konsisten itu kebenaran itu tidak pernah berubah, dia konsisten. Nah, ketika dia menjadi energi, ada energi cahaya, energi suara, dan energi yang lain, dia mewujud sebagai gelombang. Sehingga ada gelombang cahaya, ada gelombang suara, gelombang listrik, dan sebagainya. Itu gelombang. Ya. Sehingga ketika dia mewujud energi itu menjadi kehidupan, kehidupan itu pun bergelombang dalam diri kita. Entah sebagai gelombang detak jantung, entah sebagai gelombang pikiran, ya, gelombang pikiran. Sehingga energi kita terus bergelombang. Jadi ada kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ketika menjadi materi, ketika energi menjadi materi, dia pun bergelombang. Menjadi materi padat serupa bumi, serupa tanah, dia menjadi gelombang. Gelombang. Di atas menjadi udara, dia juga bergelombang. Di lautan dia menjadi air juga bergelombang. Sehingga kehidupan di alam material yang kita lewati saat ini tentu saja akan bergelombang. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Sehingga perjalanan kehidupan kita akan selalu dipenuhi oleh gelombang, gelombang suka duka. Kadang mood kita bagus, kadang mood kita tidak bagus. Kadang kita mendapat rezeki, kadang kita mendapat kegagalan. Kadang kita mendapat berkah, kadang kita mendapat bencana. Hanya saja kita tidak menikmati bahwa itu adalah kebenaran. Kebenaran bahwa di perjalanan kehidupan ini, memang demikianlah kehidupan ini. Seperti energi yang bergelombang, seperti cahaya yang bergelombang, suara yang bergelombang, juga suka duka kehidupan yang terus bergelombang sebagai perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati kebenaran itu? Bahwa gelombang kehidupan ini adalah kebenaran yang seharusnya kita nikmati. Karena bukankah kita sedang mencari kebenaran itu sendiri? Kenapa kita tidak bisa menikmati kebenaran yang ada? Karena kita pikir yang kita sebut kebenaran hanyalah bahwa gelombang kehidupan itu adalah di atas, tidak pernah di bawah. Selalu sukacita tanpa pernah duka cita. Selalu bahagia tanpa pernah diganti oleh kesedihan. Selalu sehat tanpa pernah diselingi oleh penderitaan dan rasa sakit. Itulah kebenaran yang menurut kita. Sementara kebenaran sejati adalah bergelombang, seperti energi dan materi. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga malah, poin yang ketiga. Sekarang, perjalanan pulang. Satu, perjalanan pulang. Perjalanan sudah kita mengerti sebagai sebuah gelombang. Lalu, manakah perjalanan pulang? Izin bercerita dalam dunia kedokteran, ini mungkin bahasanya agak sebenarnya di dunia kedokteran ini bukan porno, ini biasa. Yang disebut perjalanan pulang adalah perjalanan kembali kepada atau ke tempat dari mana kita berasal. Kita kembali ke tempat dari mana kita berasal, itulah jalan pulang. Kita ingat tubuh kita ini dulu pernah berasal dari ayah. Tubuh kita berasal dari ayah. Kita keluar dari lubang ayah yang kecil dengan hampir ratusan juta sel-sel sperma saudara-saudara kita yang lain yang sama-sama kita ajak berebut. Ya, dari tempatnya ayah. Siapakah ayah? Ayah itu simboliknya adalah satu,
Ya, jadi memang kita keluarnya dari yang bentuk yang satu itu, bentuk yang satu, angka satu bentuknya kita keluar dari sana untuk masuk ke tempat yang bentuknya angka nol. Ya, jadi kalau angka satu disebut yang mengisi kekosongan dan angka nol atau materi atau meter atau madar atau ibu adalah angka nol, maka kita keluar dari yang mengisi alam semesta ini untuk masuk ke tempat di mana kekosongan itu berada. Kita masuk ke rahim ibu untuk menemukan apa yang kita sebut sebagai angka nol. Jadi sperma itu sendiri keluar dari angka satu, bentuknya seperti angka satu yang bisa bergerak dengan kepala dan sebagainya, seperti torpedo. Dia akan memasuki angka nol. Dari satu itu kita masuk ke angka nol yang berupa sel telur. Itulah perjalanan kita dari gelap menuju gelap berikutnya. Dari gelap menuju gelap berikutnya. Kemudian setelah di dalam tubuh ibu kita bertemu dengan sel telur, melakukan proses pembelahan-pembelahan. Untuk apa? Untuk kemudian kita keluar menuju cahaya, yaitu keluar menuju cahaya di jalan lahir kita. Sehingga nanti begitu kita dari alam yang terjebak di dalam ruangan yang sempit, terbelenggu oleh tali pusat dan benar-benar melekat kepada tubuh ibu, ya, tanpa kemelekatan terhadap tubuh ibu kita akan mati. Tapi kita mengizinkan diri kita untuk tumbuh matang di dalam rahim ibu, sehingga kita siap untuk pulang ke asal kita, yaitu ke rumah cahaya, yaitu di luar ketika kita terlahir. Rumah cahaya itu adalah di luar di bumi ini ketika kita keluar dari lubang gelap dari tubuh ibu. Ya, tubuh ibu. Ibu adalah bumi. Jadi, kelak pun ketika kita pulang nanti, kita akan meninggalkan ruang gelap rahim bumi ini. Ruang gelap. Ruang gelap di rahim bumi ini artinya tempat di mana kita terbelenggu, ya, terbelenggu oleh ikatan kita kepada bumi ini. Karena kita mendapatkan sumber-sumber kehidupan kita, energi kita dari bumi ini, dari ibu. Seperti bayi di dalam kandungan mendapatkan energi dan kehidupannya dari ibunya. Kalau tali pusatnya putus, dia meninggal. Jadi, kalau kita kehilangan koneksi dengan bumi ini, kita meninggal. Jadi kita tidak mendapatkan energi lain, energi lagi, sehingga energi hidup kita berkurang dan akhirnya kita meninggal. Tapi intinya adalah di dalam rahim tubuh ibu kita bertumbuh besar agar bisa terlahir ke alam terang, yaitu di luar rahim ibu. Di sini pun kita sedang berada di rahim yang lebih besar untuk kemudian pulang kembali ke rumah cahaya. Ya. Jadi di manakah jalan pulang? Jalan pulang adalah jalan di mana kita akan lewati perjalanan itu untuk terus bertumbuh, lalu kita pulang ke alam cahaya itu. Nah, di manakah itu? Di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini. Jadi kehidupan yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini, apapun adanya sebagai sebuah kebenaran, adalah jalan pulang kita. Di sini di kehidupan ini ada ruang, ada waktu. Jadi jalan pulang adalah kumpulan ruang dan waktu yang memiliki cerita-cerita yang harus kita lewati, harus kita nikmati apa adanya sebagai sebuah kebenaran yang kita cari-cari selama ini. Sayangnya kita seperti kucing yang mencoba mengejar ekornya sendiri, berputar-putar. Kita mencari kebenaran kemana-mana tanpa sadar kebenaran itu sudah ada bersama kita, apa adanya, untuk kita nikmati perjalanannya, apapun suka duka yang ada di dalamnya. Supaya nanti di rumah kehidupan ini, di rahim bumi ini yang kelihatannya terbuka tapi sesungguhnya gelap di sisi yang lain, yang membuat kita tidak tahu tentang masa lalu, tidak tahu tentang masa depan, ya, yang kita hadapi hanya sesuatu yang terbatas seperti bayi yang terbatas di dinding rahim ibu. Nah, jadi kita sedang melakukan perjalanan itu sendiri. Waktunya kapan kita tidak tahu. Seperti orang terlahir, rata-rata orang terlahir mungkin usia kehamilan 9 bulan 7 hari, dan tapi ada juga yang terlahir lebih cepat, ada yang lahir dan bahkan gugur. Nah, jadi di kehidupan bumi ini kita menjadi matang bisa lebih cepat, pulang lebih cepat, atau malah lebih lama dan sesuai rata-rata usia kita. Tapi apakah kita menikmati perjalanan pulang yang sedang ada di kehidupan ini, sekarang, saat ini, besok, lusa, dan seterusnya? Pertanyaannya adalah untuk kita renungkan, apakah sebelum saat ini, ya, dari kita lahir sebelum saat ini,
kita sudah menikmati jalan pulang itu? Atau apakah mulai saat ini dan seterusnya kita menikmati jalan pulang, atau malah kita terjebak pada kecemasan, kebingungan, dan kegelapan-kegelapan lain dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa menikmati bahwa kehidupan ini sendiri sudah dipenuhi begitu banyak keindahan sebagai ruang kita bertumbuh, sebagai ruang kita belajar, mengalami segala rasa yang diciptakan oleh kehidupan ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah di bagian itu. Kita sudah ada di tempat yang disebut kebenaran sebagai kenyataan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Karena ini semua kebenaran, maka kita sudah ada di jalan yang benar. Tapi apakah kita sudah menjalaninya dengan benar? Ya. Nah, itu pertanyaan pentingnya. Kehidupan ini adalah kebenaran. Dia adalah perjalanan pulang yang memang sudah benar. Tapi apakah kita sudah menjalaninya dengan benar? Nah, ini ada kisah yang bagus, Kak. Ada kisah yang bagus. Ada kisah ini. Ada kisah sering diceritakan. Anak muda, dia mencari air di sumber air. Dia membawa gentong, ya, gentong yang di bawah kiri kanan. Dia ambil airnya sambil pulang. Tanpa sadar, setiap dia pulang itu ternyata ada bocor di kiri kanan di gentongnya itu, bocor. Dia hanya bisa mendapatkan sedikit dari air yang dia ambil itu. Kemudian dia balik lagi, demikian seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tanpa sadar, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia nikmati bahwa hanya itu yang dia punya dan dia nikmati. Yang terjadi kemudian adalah ternyata tanpa sadar, air itu menyuburkan jalan setapak di kiri kanannya, yang kemudian menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon bunga, yang membuat perjalanannya ke sana kemari selalu dipenuhi keindahan. Nah, artinya apa? Apakah kita sudah memberikan sesuatu di kiri kanan kita, beramal tanpa kita sadari di kiri kanan kita untuk membuat kita menikmati jalan pulang kita? Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi singkat sederhana apa yang ingin saya sampaikan. Nanti diskusinya lebih banyak. Nanti kalau lewat pertanyaan ada yang memancing, kita kupas lagi. Kalau enggak, kita tunggu aliran berikutnya. Nah, kira-kira sampai di sana, Kang Abu. Tentang kebenaran, tentang jalan pulang, tentang apa adanya. Ya. Itu cerita yang terakhir itu keren banget tuh, Pak Wayan, bahwa tanpa sadar gitu ya, bolong, dia dapatnya segitu, dia nggak ngeluh, tapi tanpa sadar ketika airnya justru malah membuat si tanah menjadi indah gitu ya, jadi indah. Dan ya itu tadi ya, bersedekah atau berbuat kebaikan tanpa pamrih yang kita nggak niatkan gitu ya, kira-kira itu luar biasa sekali. Luar biasa, Pak Wayan, luar biasa. Ada statement yang sangat luar biasa tadi, berbicara tentang kenyataan adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah konsisten. Yang jadi pertanyaannya gini, Pak Wayan, tadi energi itu berbicara menuju kepada gelombang. Gelombang di situ biasanya ada, jadi bisa jadi moodnya bagus, moodnya jelek, apa dan seterusnya gitu ya, karena gelombang tuh bermacam-macam gitu. Nah, konsistensi kita untuk tetap ada di jalur cahaya itu kira-kira menjaga konsistensinya gimana, Pak Wayan? Cara menjaga itu tentu ya. Jadi pada dasar, maaf Kang Abu, suaranya bergema. Jadi pada dasarnya manusia itu menginginkan dirinya berjalan di jalan cahaya. Pada dasarnya demikian. Karena kalau orang itu berada dalam kegelapan, dia kehilangan banyak fungsi-fungsi yang lain. Bahkan dia harus mengaktifkan fungsi-fungsi yang lain. Sehingga orang itu sesungguhnya dibuat rindu dengan cahaya itu sendiri. Makanya ada dalam ilmu psikologi yang sempat disampaikan orang Barat itu pernah. Dia mengatakan tentang sadness syndrome atau sad syndrome. Jadi sindrom kesedihan. Sindrom kesedihan yang sering muncul ketika matahari tidak bersinar pada pagi hari karena ada awan, ada mendung gelap dan sebagainya. Itu biasanya kita kehilangan energi, kita kehilangan semangat, kita kehilangan ini dan merasa bersedih. Nah, makanya sampai di luar negeri itu ada liburan musim panas, karena di sana dia bisa menikmati cahaya matahari, karena yang tadinya banyak tertutupi oleh
salju dan sebagainya, ada mendung-mendung yang seperti ini oleh musim. Jadi pada dasarnya cahaya itu merindukan cahaya, cahaya merindukan cahaya. Seperti api, kenapa api selalu mengarah ke atas? Karena sumber api yang terbesar dari bumi ini ada di matahari, ya. Maka dia merindukan sumber cahaya itu sendiri, dia ke atas. Cahaya akan merindukan cahaya, dan kita di dalam ini adalah makhluk cahaya, sehingga kita merindukannya. Terus bagaimana kita menjaga konsistensi agar cahaya itu tetap merindukan cahayanya? Kemudian kita sendiri sebagai benih cahaya tidak tertutup oleh gelombang kegelapan itu di dalam diri kita. Satu-satunya cara adalah pertama kita buka mata. Pertama kita buka mata. Kalau tanpa mata, tanpa kita buka mata, maka kita tidak akan menangkap cahaya dengan sempurna. Dengan tanpa membuka mata, kita tidak bisa menangkap cahaya dengan sempurna. Artinya apa? Artinya kalau ingin mendapatkan cahaya pengetahuan, cahaya hati nurani, kita harus berani membuka mata hati kita. Batin kita buka. Tanpa itu kita tidak akan menemukan sumber cahaya kecerdasan yang kita butuhkan di dalam jiwa kita ini. Jadi dengan cara yang benar, yaitu dengan mengikis semua kegelapan-kegelapan ego kita, maka cahaya kita akan secara konsisten terus-menerus berkembang dari dalam untuk memancar keluar menuju sumbernya. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Intinya adalah kita belajar untuk mengikis kabut-kabut kegelapan ego kita yang biasanya yang bersifat negatif biasanya. Nah, sama seperti kisah Pandawa dan Korawa di Mahabharata. Korawa ada 100 sifat-sifat, dianggap sifat-sifat buruk. Dia terlahir dari ayah yang buta, ibu yang membutakan dirinya. Artinya apa? Gelap mata, gelap hati. Sehingga lahirlah ego-ego yang negatif seperti Dursasana, Duryodhana. Nah, jadi artinya kalau kita tidak ingin itu, kita tetap ingin bersama dengan hati nurani atau Krishna, kita harus berjalan di jalan yang positif. Sehingga kita bisa menikmati. Jadi di istana, para Pandawa bisa menikmati istana. Ketika terusir keluar dan tinggal di tengah hutan, mereka menikmati perjalanan di tengah hutan selama 12 tahun. Jadi dia bisa menikmati. Karena apa? Karena dia ditemani oleh Krishna, atau kita ditemani oleh hati nurani kita, jiwa kita masing-masing. Nah, jadi kalau kita izinkan diri kita tetap berada bersama jiwa kita, kesadaran jiwa kita, maka dengan mudah kita akan menikmati gelombang kehidupan ini dalam perjalanan kita pulang menuju cahaya itu. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Luar biasa. Intinya kembali kepada bagaimana kita meregulasi di ego sebetulnya Pak Wayan, kesadaran kita dalam, dan balik lagi bagaimana kita tetap sadar ujung-ujungnya kepada kesadaran. Ini ada pertanyaan menarik Pak Wayan. Teman-teman, Ibu dan Bapak semuanya, sahabat Dialog Positif. Seperti biasa ya, kita langsung dialog aja nih. Langsung ada pertanyaan, langsung kita ngobrol-ngobrol, langsung seru gitu ya, kira-kira ya. Ini ada pertanyaan langsung menarik begini Pak Wayan. Bagaimana mempresentasikan arti kematian itu sendiri? Karena selama ini kematian diidentifikasikan sebagai ketakutan, kesedihan, dan berkabung. Bagaimana esensi kematian itu sesungguhnya, Pak Wayan? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, terima kasih. Kita terjebak kepada pengajaran-pengajaran tentang kematian sejak kecil. Sejak kecil kita terjebak pada hal itu. Bayangkan kalau kita misalnya naik mobil, kita dalam perjalanan dengan mobil itu melewati badai, melewati apa saja, tapi akhirnya kita tiba sampai di rumah. Apakah kita akan merasa kecewa kalau akhirnya kita keluar dari mobil ya untuk masuk ke rumah kita sendiri? Mungkin tidak. Mungkin kita bahkan akhirnya merasa terbebas dari ruang kecil di dalam mobil itu. Kemudian kita bisa menikmati rumah kita yang mungkin lebih luas. Nah, bayangkan kalau tubuh ini adalah kendaraan yang kita pakai melewati perjalanan ruang dan waktu sejak lahir sampai kita tiba kematian nanti. Seharusnya melepaskan tubuh ini adalah sesuatu yang seperti melepaskan kendaraan yang kita pakai untuk melewati perjalanan hidup ini. Cuman sayangnya kemudian sejak kecil kita didoktrin oleh rasa takut bahwa jika kita dipenuhi dosa,
Jika kita memiliki dosa, maka kita akan mencapai neraka. Kita akan masuk ke dalam neraka kalau kita berdosa. Kalau kita berbuat baik, kita mendapatkan surga. Sayangnya, kita tahu semua bahwa tak ada satupun manusia, apalagi kita, yang benar-benar terbebas dari dosa. Tak satupun dari kita yang benar-benar merasa diri terbebas dari dosa. Sehingga dengan demikian, pasti jauh di dalam diri kita teringat pada ajaran itu, bahwa dosa akan membawa kita pada neraka. Kita yakin bahwa suatu ketika, betapapun juga kita pasti akan sempat melintasi neraka itu sendiri. Sehingga apalagi ditambah dengan hal-hal yang menakutkan, cerita-cerita menakutkan tentang neraka, tentu saja kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian ada dua orang kemudian melakukan pilihan terhadap menghindari neraka itu, yaitu dengan egonya fight or flight, mencoba melarikan diri dari neraka, yaitu dengan berbuat amal sebanyak-banyaknya demi surga, ya, agar dia dapat menjauh dari neraka dengan berbuat amal sebanyak-banyaknya. Tetapi itu pun tidak menyelesaikan masalah, karena dia pasti merasa setidak-tidaknya pernah berbuat dosa. Nah, dia mencoba flight tapi gagal. Yang mencoba fight kemudian melakukan perlawanan, bahwa saya tidak takut mati. Lalu dengan tidak takut mati, dia malah menyia-nyiakan kehidupan. Ada orang demikian, tidak takut mati, saking takut sebenarnya, tapi dia mencoba melawan dengan mengatakan dirinya tidak takut mati, tapi kemudian malah menyia-nyiakan kehidupan. Ini orang yang disebut berani menghadapi kematian tapi membabi buta. Padahal di jalan yang benar, ia yang berani menghadapi kematian akan berani menghadapi kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Ia yang berani menghadapi kematian akan berani menghadapi kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi intinya adalah kalau kita ingin memahami hakikat kematian itu, kita hanya perlu melihatnya dengan cara yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan sejak kecil, yang mungkin menjadi framing-framing yang menakutkan di batin bawah sadar kita. Sehingga kita mencoba melihat bahwa kematian itu hanyalah perpisahan dari sang hidup, ya, untuk meninggalkan kendaraan yang sifatnya sementara, yang pernah ia pinjam dari kehidupan bumi ini, yang ia sebut sebagai tubuh, yang kelak ketika tiba saatnya selesai ia gunakan oleh sang hidup ini dalam perjalanan melewati suka duka untuk pembelajaran dan menikmati kehidupan ini, akhirnya harus ia lepaskan ketika harus pulang ke rumahnya. Jadi ini hanya kendaraan. Cuman dari kecil kita diajarkan untuk melekat kepada kendaraan ini. Bayangkan, jangan kata tubuh sebagai kendaraan, bahkan kendaraan duniawi saja, ya, mobil, kendaraan, itu saja sudah bisa melekat, membuat kita terjebak. Jangan kata tubuh yang benar-benar kita cintai. Jadi artinya semua bersumber dari kemelekatan kita terhadap tubuh, sehingga akhirnya kita melupakan esensi tubuh hanya sebagai kendaraan yang ketika tiba saatnya harus kita tinggalkan, maka kita tinggalkan sebagai benda mati. Kita tinggalkan sebagai benda mati, sedangkan kita tetap sebagai sang hidup yang akan menemukan kembali jalan untuk mencapai kendaraan yang lain ketika masih kita butuhkan. Jika tidak, maka energi akan menjadi kendaraan kita berikutnya. Sampai kemudian energi pun tidak kita butuhkan dan kita menyatu dengan sang pengisi kekosongan di seluruh semesta ini sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri. Nah, jadi sekarang, ya seperti tadi ceritanya, kecerdasan semesta yang tak berwujud, yang abstrak, lalu energi, lalu materi. Pertama, kelak kita berasal dari yang bukan energi, yaitu kecerdasan, menjadi energi, menjadi materi, termasuk tubuh kita. Nanti tubuh materi ini akan kita tinggalkan. Kita ada bersama tubuh energi, yang kita sebut sebagai roh yang beridentitas, ya, jiwa kita yang beridentitas berbentuk si A, si B, si C, atau tak berbentuk tapi ada wujud yang membentuk sesuatu, mungkin hologram dan sebagainya. Kapan kita mampu melepaskan tubuh energi ini, kita menjadi sesuatu yang kembali, yaitu kecerdasan semesta yang ada namun hanya mengisi segala kekosongan, namun tak berwujud apa-apa.
Nah, itulah hakikat diri kita yang akan terus ada dan tak pernah tiada. Sama seperti cerita kita dulu bahwa dulu kita tidak pernah ada, dulu kita tidak ada. Kang Abu tidak ada, tubuh Kang Abu bukan seperti saya juga tidak ada. Entah siapa dulu kita. Dan kelak juga cerita yang sama, entah siapa dulu kita. Ya, mungkin diri kita sendiri di kehidupan berikutnya tidak akan mengenal tubuh ini yang pernah kita miliki. Seperti kita juga tidak pernah mengenal tubuh kita yang dulu bagaimana, kecuali kita memasuki kesadaran masa lalu itu. Walaupun itu tidak terlalu penting, karena akan membuat kita tidak bisa menikmati perjalanan saat ini. Ya, karena rata-rata, misalnya, rata-rata, kalau Kang Abu sering mendaki gunung, ya, kadang-kadang ketika kita mendaki gunung dan melewati bagian-bagian yang dingin, ada hujannya, kita merindukan rumah kita yang hangat. Sementara kita dari rumah rindu kepada gunung. Ketika tiba di gunung yang dingin, yang memang apa adanya, kehujanan, kita rindu, kapan saya sampai di rumah. Nah, padahal waktu di rumah kita rindu, kapan saya di gunung. Nah, sama seperti itu. Ketika di kehidupan ini, kita merindukan rumah cahaya. Padahal kita sedang menciptakan rumah material kita untuk kita nikmati, yaitu di bumi ini. Perkara waktu kita akan pulang ke sana, nanti balik lagi ke sini dan seterusnya untuk menikmati semua perjalanan ini. Jadi kematian sesungguhnya esensinya hanyalah perpisahan dari Sang Pencipta dengan ciptaannya. Di dalam diri kita ada Sang Pencipta yang terpercik sebagai Sang Hidup yang sedang menyatu dengan ciptaannya. Sang Hidup adalah kecerdasan, menyatu dengan energi, dan menyatu dengan materi yang merupakan pemandatan dirinya sendiri. Ya. Jadi kita seperti sedang menyatu dengan diri kita yang materi. Sederhana sebenarnya. Nah, jadi seperti itulah Kang Abu, nanti kita pulang itu juga sama. Inilah kematian yang semestinya tidak perlu kita terlalu inikan. Tapi kenapa kita disertai rasa takut tentang kematian? Kembali pesan yang dulu. Kita takut pada kematian dengan harapan kita bisa menghargai kehidupan. Yang menjadi masalah adalah banyak yang takut mati juga takut menghadapi kehidupan. Maka kita tidak bisa menikmati jalan pulang kita. Seperti itu Kang Abu. Ya. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas atau Mbak Kiki Galuh Chandra Yanti gitu ya. Oke, luar biasa, seru. Jadi kematian memang keniscayaan sesuatu yang pasti gitu. Oke, wah nih Mas Aryo udah raise hand. Silakan, Mas Aryo. Pertanyaan saya pendek aja. Jadi ya, silakan. Pada intinya ini kan ingin berubah ke arah yang lebih baik, atau setidaknya yang tidak menjadi lebih buruk gitulah, minimal sama dengan yang kemarin. Tapi memang banyak hal-hal yang membuat orang merasa takut untuk berubah kan, karena buat banyak orang perubahan itu mungkin sangat menakutkan atau malah dianggapnya tidak punya prospek, belum ada jaminan, belum ada contohnya yang memang benar-benar berhasil sesuai dengan kondisi dia sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya makin banyak nih orang-orang yang terinspirasi untuk menjadi contoh, jadi bukan cuma sekedar ngikutin orang tapi menjadi leader gitu, menjadi yang dicontoh gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, berkaitan dengan perubahan berarti ya, bagaimana dia bisa melakukan suatu perubahan. Oke, thank you Mas Aryo. Silakan Pak Wayan. Ya, kita sering ditunjukkan kartun, gambar kartun yang lucu, yang seru. Ketika ditanya siapa yang ingin perubahan, semua naikkan tangan. Semua naikkan tangan. Yeah. Siapa yang mau berubah, tiba-tiba nggak ada yang naikkan tangan. Nah itu. Iya. Ya. Kenapa demikian? Di alam semesta ini, di kehidupan bumi ini, kita tahu bahwa leader-leader di alam semesta ini adalah mereka yang misalnya anjing. Konon katanya anjing yang sifatnya alfa. Alfa jadi sesuatu yang bersifat alfa. Jadi kalau dibawa ke manusia, mungkin orang-orang yang sering mencapai gelombang alfa theta, jadi gelombang meditatif dalam dirinya, yang kemudian menemukan diri sejatinya lewat gelombang alfa itu, biasanya dia menjadi leader. Karena dia berani melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia berani melakukan perubahan pada dirinya sendiri, dia menjadi inspirasi bagi orang lainnya. Nah, kenapa tidak banyak? Karena sekali lagi,
ketika kita menyebut gelombang, di bagian atas itu selalu lebih sedikit. Di bagian atas selalu lebih sedikit. Di bagian bawah juga selalu lebih sedikit. Makanya orang-orangnya disebut 20%, 60% dan 20%. 20% ekstrim positif, 60% rata-rata, dan 20% lagi ekstrim negatif. Jadi ada yang pemimpin yang buruk, ada pemimpin yang baik, selalu demikian. Jadi karena hidup ini memang bergelombang. Ketika ada di dalam tubuh manusia, energi itu juga akan memiliki sifat yang sama, bergelombang. Yang mengikuti gelombang-gelombang energi negatifnya, dia akan dipenuhi sifat-sifat negatif. Yang mengikuti gelombang energi positifnya akan dipenuhi energi-energi positif yang optimis. Akan selalu demikian. Itulah kebenaran yang apa adanya. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita menolak bahwa ada orang yang selalu buruk, sifatnya selalu begini, kita menolak. Justru kita belum bisa menikmati apa adanya. Karena tidak mungkin seluruh bumi ini dipenuhi oleh manusia yang sama-sama menginginkan kebaikan. Nah, kalau sudah demikian, itu sudah flat, dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada flat. Maka kehidupan itu hilang. Karena ketika dia flat, air yang flat akan menjadi air yang tenang, tidak ada arus yang mengalir, dan bayangkan, dia menjadi tergenang. Kalau tergenang, tidak bisa mengalir, ya maka tidak tercipta sungai yang ada di kolam, danau. Tapi begitu dia mengalir, tercipta sungai, tercipta arus, tercipta gelombang, nah itulah yang menyebabkan kehidupan ini menjadi dipenuhi gairah. Bayangkan kalau semua tiba-tiba hening, tidur, semua bahaya juga. Tiba-tiba semuanya bersemangat, semuanya juga bahaya. Nah, makanya masa sekarang ini juga hanyalah bagian dari gelombang. Masa pandemi adalah bagian dari gelombang. Gelombang kehidupan yang sudahlah harus kita jalan, harus kita belajar nikmati. Tinggal kita belajar beradaptasi di dalamnya. Ketika gelombangnya seperti ini, ya kita minggir dulu sebentar. Ada yang lain mau lewat. Ya, seperti kalau ada rel kereta api mau lewat, yang mobil-mobil yang harus melintas di jalan itu ya sudah berhenti sebentar. Ini ada musim virus yang mau lewat, musim pandemi. Sudah, biarkan dia lewat. Dia pasti akan lewat. Karena apa yang berawal itu akan berakhir. Apa yang berawal akan berakhir. Kita berawal, kelak kita juga akan berakhir. Kelak kita akan juga berakhir. Dan kemudian berawal lagi dengan situasi yang berbeda, dengan pelajaran yang berbeda. Sehingga bagaimana kita mencoba menjadi leader selalu dimulai dari diri kita sendiri, menjadi leader bagi diri kita. Karena ada pesan menariknya begini, jadilah kamu nabi bagi dirimu sendiri. Jadi jadikan jiwa kita sebagai guru, sebagai penuntun yang memberi jalan terang kepada diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita sudah menjadi dia yang kita idolakan. Kalau kita hanya mengikuti tanpa pernah menjadi, maka kita hanya menjadi orang yang terus di belakang, tidak pernah mencapai tempat di mana idola kita itu berada. Seperti itu kira-kira. Tugas kita adalah memulainya dari diri kita sendiri. Ya, kira-kira. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Itu baru ngeh banget, ada 20% positif, 20% negatif, dan 60% rata-rata gitu ya Pak Wayan. Gelombang selalu begitu gitu ya. Selalu begitu. Oke. Terima kasih Pak Wayan, itu luar biasa. Dan apa yang berawal pasti akan berakhir. Oke, Mas Aryo mudah-mudahan menjawab. Oke, kita ke Ibu Kiki. Silahkan Ibu Kiki. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Bu Kiki, apa kabar? Biasa. Baik, alhamdulillah. Kang Abu sehat ya Kang Abu. Sehat. Ya. Silakan Bu. Mau tanya ini, Pak Wayan. Biasanya atau dulu saya beberapa waktu yang lalu kalau menghadapi kematian memang takut. Mungkin saya atau mungkin beberapa orang juga ya, ketakutan menghadapi kematian itu adalah karena kita membayangkan jasad kita, raga kita itu masuk ke dalam liang kubur, kemudian dikubur oleh tanah, dan kemudian di tempat gelap, tempat sempit, sehingga bertahun-tahun kita hanya tahu bahwa raga kita masuk dalam tanah yang gelap. Terutama kalau kita, tapi sekarang dengan perjalanan itu bahwa kita sudah makin belajar spiritual, sudah tahu bahwa yang
hanya itu raga masuk ke dalam tanah, di tanah kusir, kemudian tapi jiwa kita akan kembali ke alam lain. Kita sudah mulai, saya terutama sudah mulai berani memahami bahwa kita nantinya ke alam lain. Tapi kepada anak-anak saya misalnya yang sudah anak-anak, bukan anak kecil, bukan balita, tapi yang sudah menikah, yang sudah dewasa, yang belum terlalu paham tentang adanya jiwa yang harus bertanggung jawab, sementara itu hanya raga yang masuk ke dalam tanah, itu butuh proses dulu untuk benar-benar memahami antara jiwa, raga, jasad gitu. Sehingga bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak perlahan bahwa gak usah takut menghadapi kematian, bahwa carilah bekal itu, sehingga kita berani dengan tenang, dengan ikhlas menghadapi kematian itu, Pak Wayan. Jadi prosesnya itu dan mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana Pak Wayan. Mohon bantu penjelasan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih. Silakan Pak Wayan. Prinsipnya begini. Terima kasih sama-sama. Seperti tubuh yang pada akhirnya membutuhkan waktu untuk tiba saatnya dia lapar, kita bisa menunggu. Kita tidak mungkin memaksa orang menjadi lapar untuk kita berikan makanan. Waktu yang akan membuatnya mencapai rasa lapar itu sendiri. Kalau dia sudah memiliki rasa lapar, disitulah baru kita bisa memberikan dia sajian makanan apapun. Ya, bahkan ketika dia sangat-sangat kelaparan, maka apapun akan dimakannya. Sederhana apapun makanan akan dimakannya. Nah, pikiran yang lapar oleh pengetahuan, oleh keingintahuan, ya, seiring waktu juga akan tiba saatnya dia memiliki keingintahuan itu. Di situ baru kemudian kita bisa memberikan dia makanan pengetahuan bagi pikirannya, entah tentang kehidupan, entah tentang kematian, entah tentang Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau dia belum waktunya untuk rasa lapar, memasuki rasa lapar akan pengetahuan itu, biasanya yang terjadi adalah apa yang kita omongkan akan sia-sia, karena dia tidak benar-benar sedang membutuhkan itu. Dan biasanya alam akan menghadirkan rasa lapar itu, entah lewat penderitaan, entah lewat sesuatu yang membuat dia cemas akan kematian, atau atau membuat dia sangat-sangat intens untuk mencari tahu. Tapi ada cara lain, kalau memang belum waktunya dia dapat seperti itu, ada cara lain, yaitu kadang-kadang dengan memasak dan menghadirkan aroma makanan itu, mungkin dia akan tergelitik atau terpancing untuk menengok, walaupun dia belum ingin makan, setidak-tidaknya menengok makanan apa yang sudah dimasak. Nah, pelajaran-pelajaran spiritual juga sama. Hanya dengan sering-sering melihat kita berbicara atau membaca pengetahuan atau mendengar sesuatu, mungkin dia tidak akan mendekat untuk ikut menikmati apa yang sedang kita nikmati sebagai makanan rohani kita. Tetapi pada intinya, setidak-tidaknya dia pernah merasakan bahwa apa yang kita sedang nikmati sebagai makanan rohani itu membuat kita bahagia. Nanti kelak ketika dia membutuhkan itu, dengan mudah kita akan mengajak dia untuk memahami apa yang dia butuhkan. Jadi artinya apa? Sesekali mungkin kita perlu membuat cerita-cerita yang membuat dia terinspirasi. Nah, sehingga itulah sebabnya pengetahuan-pengetahuan jalan pulang seperti ini, saya sengaja membuatnya memang agak sedikit-sedikit membuat orang berpikir, membuat orang begini, supaya nanti yang benar-benar tahu, yang benar-benar ingin tahu akan terus menggali ke dalam dirinya sendiri. Nah, tidak saya berikan secara terang-terangan, secara gamblang, supaya yang terpancing adalah benar-benar rasa ingin tahu yang lebih mendalam untuk menyelami. Jadi pengetahuan itu hanya diizinkan lompat-lompat sehingga yang tertarik akan mendalaminya. Jadi tunggu, jangan sampai pengetahuan yang kita berikan menjadi pengetahuan yang sia-sia. Ya, nanti dia akan tiba saat untuk ingin tahu. Nah, jadi banyak buku-buku yang penting untuk kita bahas, untuk kita baca tentang. Kita kan pernah membahas tentang journey of soul, perjalanan pulang ke alam kematian dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas kuncinya adalah mengubah perspektif kita. Ya, bukan mengubah aja, coba walaupun kita tidak ingin mengubah, setidak-tidaknya
mencoba untuk melihat sisi lain. Bahwa jika kita dulu diajarkan tentang neraka itu adalah alam lain, maka sekarang kita lihat neraka sebagai alam naraika, yaitu alam manusia. Alam manusia ini sebagai alam neraka bagi jiwa-jiwa yang seharusnya sudah meninggal, tapi terjebak di alam manusia ini. Inilah alam neraka bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal karena tidak ikhlas meninggalkan dunia ini, sehingga dia terjebak di alam kuburnya dan sebagainya. Yang menurut saya, tubuh ini adalah tempat kita terkubur. Sang hidup terkubur di dalam kungkungan tubuh ini. Inilah tanah sempit yang kita miliki di dalam tubuh ini, sehingga dalam kuburan tubuh ini kita kehilangan kesadaran, kita kehilangan cahaya kita karena terbungkus oleh ini. Tapi justru kita menikmatinya. Dan ketika tubuh ini membuat kita terkubur di kuburan tanah yang lebih sempit, kita dibuat ketakutan. Sementara sekarang kita bisa menikmatinya. Kenapa nanti tidak menikmatinya ketika tiba di alam kubur? Kenapa? Karena seharusnya memang tubuh tempatnya di sana, kembali kepada ketiadaan, kembali kepada bumi, dan kita kembali menjadi sesuatu yang bebas tidak melekat lagi di alam kubur itu. Nah, kecuali kalau kita tidak ikhlas meninggalkan kehidupan ini, kita terjebak kembali di alam kubur kita yang bernama tubuh manusia ini. Maka kita akan melekat di kuburan kita sendiri, menjadi roh-roh gentayangan di kuburan kita sendiri. Karena kita membiarkan diri kita sebagai jiwa kelak melekat kepada tubuh kita yang sudah terkubur di bawah tanah. Nah, jadi kalau tidak ingin seperti itu, belajar untuk ikhlas segera melepas jiwa kita pergi ketika tiba saatnya nanti. Yang mungkin harus pelan-pelan disampaikan. Saya kira demikian Bu Kiki. Terima kasih. Jadi memang harus timingnya tepat gitu ya, nggak bisa dipaksakan juga gitu ya Pak Wayan ya, nggak bisa langsung dikasih tahu langsung dalam gitu, step by step. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Kiki. Oke, berikutnya kita ke Mas Robi Brengos, silakan. Om Swastiastu. Kedengaran Kang? Halo. Cek Mas Robi. Halo ya, kedengaran Ya. Kang Abu? Ya, silakan. Ya. Om Swastiastu, Pak Wayan, Kang Abu juga. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Wayan yang telah hadir dalam kehidupan semesta ini, yang telah memberikan pencerahan kepada kami, jiwa-jiwa yang masih mencari jalan untuk pulang. Ada pertanyaan saya kepada Pak Wayan. Ketika kehidupan kita di dunia ini masih dalam belenggu tubuh materi ini, setelah kita menuju jalan untuk pulang, setelah kematian nanti, tentu kita yang seperti Pak Wayan sampaikan, kita menjadi tubuh energi. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan setelah kematian itu? Nah, kemudian ketika kita telah meninggalkan jasad ini, ada ritual yang dijalankan oleh orang-orang yang masih hidup, seperti mendoakan kita yang telah meninggal. Bagaimana cara kerja doa itu? Apakah doa-doa itu dapat memberi energi yang lain kepada jiwa yang telah mati itu, atau bagaimana? Kinten Pak Wayan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus, luar biasa. Terima kasih Mas Robi. Silakan Pak Wayan. Jadi ada dua hal yang membuat perjalanan kita nanti. Ada dua hal. Mohon mute. Ya. Ada dua hal dalam perjalanan jiwa kita nanti setelah kematian ini yang kita butuhkan. Satu yang disebut sebagai karma kanda. Karma itu tindakan. Kemudian yang kedua, janana kanda. Janana itu pengetahuan. Jadi yang kita butuhkan dalam perjalanan pulang nanti adalah tindakan apa yang sudah pernah kita lakukan di kehidupan ini. Itu membuat kita ikhlas. Misalnya begini, kalau dalam kehidupan ini kita sudah menggunakan sebaik-baiknya kesempatan hidup yang kita miliki, entah untuk berbuat kebajikan, entah untuk apa saja, sehingga kita merasa hidup ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya, maka itu akan membantu kita dengan ikhlas melepaskan masa kehidupan yang sudah kita jalani. Kedua, tindakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup yang kita tinggalkan, itu juga akan membantu kita melepaskan kemelekatan terhadap
kehidupan bumi yang kita lewati ini. Itu yang disebut sebagai karma kanda atau tindakan yang dibutuhkan. Kemudian jnana kanda, jnana pengetahuan. Pengetahuan apa yang sudah kita miliki ketika kita tiba saatnya harus pulang. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita pulang sebagai jiwa tidak dilengkapi bekal-bekal pengetahuan yang benar tentang kematian, tentang perjalanan kehidupan sesudahnya. Itu yang sering membuat kita melekat di kehidupan bumi ini. Sebanyak apapun doanya, karena kita memiliki kehendak bebas sebagai jiwa, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan kepada kita, biasanya roh-roh yang tidak ingin meninggalkan kehidupan bumi akan tetap terjebak di alam manusia ini, alam naraika. Sehingga menjadi sia-sialah doa-doa itu. Tetapi ketika doa-doa itu mengingatkan kita, lewat doa yang dia panjatkan, mengingatkan bahwa yang dari abu akan kembali ke abu, yang dari tanah kembali ke tanah, terus kita diingatkan untuk kembali. Sehingga bahasa-bahasa seperti itu yang kita dengar sebagai ruh yang sudah meninggal, melalui doa-doa orang yang masih hidup, itu yang kemudian mengingatkan kita bahwa kita harus pergi, kita harus melanjutkan perjalanan pulang, tidak terjebak lagi di dalam kehidupan bumi yang sudah kita tinggalkan ini. Itulah fungsi doa-doa kita. Sehingga di Bali misalnya ada upacara-upacara kematian yang dipenuhi kegembiraan, bukan kesedihan. Karena seringkali yang menyebabkan kemelekatan jiwa yang sudah meninggal dengan kehidupan ini adalah kecintaan yang besar dari keluarga yang ditinggal, atau kecintaan yang besar dari dia yang meninggalkan kehidupan ini, atau juga kebencian. Ya, jadi energi yang sangat positif atau energi yang sangat negatif, kerinduan dan kebencian atau kecintaan itu juga bisa menghambat. Yang paling indah adalah ketika yang ada adalah kekosongan, keheningan, keikhlasan. Itu sebabnya perjalanan kematian yang paling indah adalah perjalanan kematian yang meninggalkan ikhlas, yang ditinggalkan ikhlas. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, yaitu kosongan. Kosong, bahwa sadar bahwa semua sedang kembali kepada kekosongan. Ya, jiwa kembali kepada kekosongan untuk mengisi kekosongan itu. Tubuh akan kembali kepada kekosongan, kepada ketiadaan, untuk menjadi ada kembali sebagai bagian dari kehidupan ini. Nah, ketika misalnya perjalanan itu kita lewati dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kemelekatan, itulah perjalanan yang benar-benar bahkan tanpa dibutuhkan doa. Di zaman-zaman dulu ada orang yang meninggal tanpa didoakan siapapun, tapi dia sudah melakukan hal terbaik bagi dirinya, sudah dipenuhi pengetahuan, dia melakukan perjalanan sendiri. Di Jawa itu dulu katanya banyak yang mengalami seperti itu, moksah istilahnya. Jadi pergi meninggalkan kehidupan ini tanpa hambatan apa-apa, karena dia sudah membekali diri dengan pengetahuan yang benar tentang perjalanan itu. Saya kira seperti itu, Robi. Itu Kang Ali. Baik, Pak Wayan, terima kasih. Jadi tergantung dari ruh-ruh itu, kalau mereka tetap melekat, sebanyak doa apapun juga tidak akan memengaruhi gitu ya, Pak Wayan. Itu poinnya ya. Persis Kang Ali. Oke. Karena sudah kehendak bebas. Oke. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mas Robi. Kita ke Mbak Ira, silakan Mbak Ira. Selamat malam Mas. Izin tidak pakai kamera ya? Kayaknya ya. Okay. Mbak Ira? Iya, halo. Ya, bisa? Silakan. Oke. Selamat malam Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang cahaya yang merindukan sumber cahaya. Bagaimana kita bisa memperbesar kerinduan tersebut, dan bagaimana kita bisa terus terhubung, terkoneksi dengan sumber tersebut, dan kita bisa menjalankan tugas kita atau hutang-hutang kita agar hal tersebut sesuai dengan sang sumber cahaya tersebut. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ira, pertanyaannya keren, luar biasa. Makasih. Ya. Silakan Pak Wayan. Kerinduan kepada sang sumber itu, sumber cahaya. Jadi kerinduan kepada cahaya itu banyak terjadi pada kehidupan yang dipenuhi kegelapan, jadi penderitaan dan sebagainya. Jadi ada orang yang merindukan Tuhan ketika hidupnya dipenuhi penderitaan, ada yang demikian. Jadi hanya dengan kegelapan dia baru rindu sama cahaya. Tapi ada juga orang yang
setelah memiliki cahaya, dia tambah rindu dengan cahaya itu sendiri. Karena dia sudah merasakan betapa ketika ada cahaya, dia bisa menikmati segala sesuatu. Sama seperti orang yang sudah terbiasa menikmati hidup di bumi yang dipenuhi cahaya, dia bisa melihat keindahan bunga, melihat segala sesuatu dengan indahnya, sehingga itu membuat dia selalu rindu pada cahaya. Jadi ada dua, orang yang berada dalam kegelapan, rindu akan cahaya, orang yang sudah menikmati cahaya juga akan rindu pada cahaya. Contohnya begini, orang yang hidupnya sudah dipenuhi cahaya, mengenal cahaya itu, sumber cahaya itu, bahwa sumber cahaya itu ada di mana-mana, sudah menyatu ke dalam dirinya, menyatu dalam kehidupan ini. Di situ dia akan mengalami rasa keharuan dan rasa kerinduan untuk apa? Untuk tetap bersama itu, tetap dalam kesadaran itu. Misalnya begini, kalau kita mengikuti sumber cahaya dan sudah mengerti, misalnya kita merindukan cahaya matahari, apakah ketika malam kita menemukan cahaya matahari? Ya. Jangan lupa, pagi-pagi, dari pagi sampai sore, cahaya matahari itu sudah diserap cahayanya, gelombang cahayanya diserap menjadi warna-warni. Ada warna rerumputan, warna-warni bunga, yang akan bertahan cukup lama setelah mataharinya pergi. Jadi artinya apa? Bahkan ketika sumber cahaya itu pergi, ya, dia masih ada bersama kita sebagai warna-warni. Nah, jadi ketika misalnya kita rindu kepada Sang Sumber Cahaya, Putra Tuhan, kita bisa melihatnya yang sudah mewujud sebagai setiap ciptaan itu. Jadi ketika kita merindukan kelembutan kasih sayang Tuhan, setiap angin yang datang rasakan sebagai belayan Tuhan. Iya. Iya. Kadang kita merindukan apa yang sesungguhnya tidak pernah pergi dari kita. Kita merindukan apa yang tidak lama atau lama tidak kita lihat. Itu yang membuat kita rindu. Kita rindu pada apa yang menurut kita terlalu lama berada jauh dari diri kita. Tapi sesungguhnya kita merindukan apa yang tidak pernah benar-benar kita perlu rindukan. Kita seperti ikan-ikan di samudra yang merindukan air. Seperti burung-burung terbang yang merindukan udara. Seperti orang yang bermadi cahaya matahari lalu merindukan kehangatan. Kita merindukan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, sementara Sang Hidup sendiri sedang ada bersama kita saat ini. Kita merindukan Sang Waktu, namun kita tidak bisa menikmati setiap waktu yang sedang bersama kita. Kita merindukan apa yang sesungguhnya tidak pernah pergi jauh. Lalu, apakah kerinduan ini begitu penting? Atau sesungguhnya kita hanya perlu sadar bahwa apa yang kita rindukan sedang menggenggam kita sebagai Sang Hidup, sebagai Sang Pemberi berkah kehidupan, sebagai Sang Waktu yang memelihara kita lewat seteguk air, yang tetap menjaga kita lewat setiap suap makanan kita, yang selalu membelai kita dalam setiap tidur kita yang nyenyak, yang selalu menyejukkan kehidupan kita dengan udara-udara yang sejuk yang Dia hembuskan untuk menidurkan kita, dan memberi kita kehangatan pagi, memberi kita semua, lalu kita merasa merindukan Dia yang sudah selalu ada bersama kita.
Itu karena kita tidak membuka mata hati kita bahwa Dia tidak pernah pergi jauh, tidak pernah kemana-mana untuk dirindukan sedemikian rupa, seakan-akan Dia berada begitu jauh, di tempat yang jauh, di waktu yang lama, dalam keterpisahan. Kita hanya perlu membuka, jangan tertutup, jangan kafir, jangan tertutup dalam ketidakpahaman kita sendiri bahwa Dia sudah ada bersama kita sepanjang waktu, sepanjang kehidupan, sejak lahir sampai kita mati, bahkan setelah kita mati, Dia tetap ada sebagai diri kita, sebagai sang hidup. Lalu apa gunanya kerinduan? Yang lebih berguna adalah gunakan kebersamaan ini. Gunakan kebersamaan ini. Rasakan kebersatuan ini. Bahwa tak ada perpisahan yang pernah terjadi di antara sang hidup dengan ciptaannya. Dengan ayah ibu semesta dan anak-anak semestanya yang selalu ada dalam kehidupan ini. Melewati perjalanan untuk dinikmati sampai tiba saatnya pulang ke dalam kesadaran yang lebih besar, kesadaran yang ada di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, sangat indah sekali. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Mbak Ira. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan lagi dari Mas Andre Yogianto nih. Selamat malam Bapak Wayan. Kenapa orang bisa kehilangan jati diri dan pupus harapannya seolah gelap kehidupannya saat dirinya depresi dan tidak dapat menerima realita pahit? Apakah bisa orang yang depresi itu dapat menemukan cahaya harapan dalam kehidupannya? Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Pada dasarnya kita sering diceritakan bahwa kita akan melewati 5 tahapan dalam kehidupan kita ini. Ketika menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita ini. Kita seringkali, terutama masalah-masalah yang buruk yang kita tolak, biasanya kita akan melewati fase denial, di awal menyangkal, lalu fase anger, marah-marah, lalu mencoba untuk bernegosiasi di fase bargaining, tawar-menawar. Dan ketika fase itu kita tidak berhasil lewati, di situ biasanya muncul fase depresi. Jadi rata-rata orang kalau tidak berhasil di fase bargaining, ya tidak dengan cepat masuk ke fase berikutnya, yaitu fase acceptance, penerimaan, di situ dia akan masuk ke fase depresi. Jadi fase depresi itu akan terjadi kalau kita tidak menerangi pikiran kita bahwa keadaan akan selalu lebih baik setelah gelombang kehidupan yang buruk. Kebanyakan orang itu ketika dia terpuruk, dia pikir dirinya akan terus-menerus terpuruk, selalu di bawah. Tapi kalau dia menyadari gelombang kehidupan itu akan ada tiba saatnya naik, dia akan sadar bahwa fase ini, fase depres, fase di bawah ini akan terlewati kalau dia bersemangat untuk naik kembali. Jadi apakah mungkin orang depresi bisa naik? Bisa, selama dia meyakini sebuah perjalanan itu. Makanya dari sekarang kita siapkan diri kita untuk menyadari kebenaran itu. Bahwa akan selalu ada gelombang. Gelombang kita naik, gelombang kita terdepresi, ya, tertekan, akan lagi ada gelombang naik. Ya. Kan tekanan itu juga ada 2, tekanan ke bawah, tekanan ke atas. Ketika kita ditekan ke atas oleh kehidupan, kita menjadi sukses. Walaupun kita berusahanya tidak maksimal, begitu tekanan ke atas kehidupan ini membawa kita naik ke puncak sedemikian rupa. Tapi betapapun susahnya, berusaha kerasnya kita untuk naik ke puncak kesuksesan, ketika kehidupan gelombangnya sedang menekan kita ke bawah, kita akan terpuruk. Akan selalu demikian.
Kalau demikian, jadi santai saja, akan tiba saatnya demikian. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan akan itu, kapan saja kita memasuki wilayah-wilayah atau ruang dan waktu di mana kita terdepresi oleh kenyataan ini, siapkan waktu dengan penuh semangat untuk naik kembali. Nah, jadi kenapa orang mengalami depresi? Karena dia membiarkan dirinya berayun-ayun di bawah itu, tidak mengikuti gelombang ke atas itu. Tapi kalau dia ikuti gelombang ke atas, percaya tidak percaya, kita tahu bahwa danau itu lebih tinggi dari samudra. Danau lebih tinggi dari samudra. Ketika menuju samudra, dia melewati gelombang-gelombang sungai. Perjalanan sampai lewati air terjun dan sebagainya untuk tiba di samudra. Ikan-ikan salmon juga sama. Tapi ketika tiba saatnya dia harus pulang, dia berani untuk melewati gelombang itu. Ketika dia harus naik, dia melompat ke atas dengan penuh semangat. Pada akhirnya dia akan tiba di tempat yang dia tuju. Sudah sukses menelurkan kehidupan-kehidupan barunya. Nah, kita jangan sampai kalah seperti ikan salmon yang kehilangan semangat untuk mendorong diri kita menuju puncak ketika kita terdepresi. Jadi ikuti aliran sungai. Yang jadi masalah adalah aliran sungai waktu ini. Yang jadi masalah adalah ketika gelombang sedang membawa kita turun, kita berusaha keras untuk tetap naik. Dan ketika gelombang kehidupan kita sedang membawa kita naik, kita berusaha keras untuk tetap terpuruk. Nah, ini yang terjadi. Artinya apa? Ketika sang waktu membuat kita seharusnya sedang naik, kita membiarkan diri kita terjebak dalam keputusasaan. Yang seharusnya kita bangkit kembali pada momen yang tepat itu. Nah, ketidakmampuan kita untuk mengukur, memahami, menilai momen-momen yang tepat untuk mengikuti perubahan itulah yang membuat kita selalu lebih banyak terjebak ke dalam depresi ini. Atau ada orang yang sudah tiba di puncak karir, puncak kesuksesan, tidak terima bahwa akan tiba saatnya terjadi gelombang turun. Makanya muncul orang-orang yang disebut orang-orang yang mengalami post-power syndrome. Dia tidak tahu bahwa yang namanya puncak itu akan turun. Puncak akan turun, akan selalu demikian. Kalau turun kita pertahankan dengan segala sesuatunya, kita kena post-power syndrome. Tapi kalau kita tiba saat itu turun, ya sudah, kita gunakan itu untuk berselancar sedemikian rupa di gelombang yang turun ini. Makanya itu yang membuat kita bisa menikmati kehidupan ini kalau kita mampu berselancar di gelombang kehidupan ini. Ketika depresi, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita sedang depresi, ya, depresi oleh pandemi misalnya. Sudah, kita nikmati masa depresi ini untuk apa? Mengumpulkan bekal-bekal pengetahuan yang bisa kita kumpulkan, bekal-bekal semangat, sehingga nanti ketika tiba saatnya gelombang kehidupannya kembali menuju kesehatan umumnya, kesehatan dunianya, di situ kita sudah siap untuk semangat kembali bangkit. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Kebanyakan kita kan, ya, life is end. Selalu kita berpikir bahwa hidup ini berakhir. Tidak. Bahkan kehidupan ini tidak pernah berakhir. Bahkan kelak ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan pun, itu bukan akhir dari segalanya. Kehidupan akan terus bergulir. Dan kita akan terus mengisi kembali setiap ruang kosong ini. Jadi tidak pernah. Kita hanya perlu menikmati bahwa semua ini hanya perguliran yang tak akan pernah ada hentinya. Sehingga terdiam di sebuah momen yang tidak kita sukai, menyebabkan kita tergenang dalam batin yang depresi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita ke YouTube, teman-teman di YouTube juga ada yang mau tanya nih tampaknya. Pertanyaannya begini Pak Wayan. Dari YouTube dari Pak Nyoman Sudarmadi. Pak Wayan, apabila seseorang sering mengalami bencana dalam kehidupannya di dunia ini, apakah itu memang sebagai hutang yang harus dibayarnya sebelum kembali pulang? Jika kehidupan seseorang mulus-mulus saja, apakah hal tersebut mencerminkan energi atau frekuensi orang tersebut sudah mendekati manusia paripurna? Jadi ada dua pertanyaan nih. Jadi yang pertama yang karena bencana, yang kedua yang mulus-mulus aja gitulah kira-kira. Silakan Pak Wayan. Ya. Ada dua pilihan. Misalnya ada dua pilihan. Mungkin bagi orang yang tidak suka gelombang samudra, maka gelombang samudra yang besar dia sebut sebagai bencana. Mungkin bagi nelayan misalnya.
Nelayan yang tidak suka ombak yang besar akan menyebut ombak itu besar sebagai bencana. Tapi bagi para peselancar, bahkan ombak-ombak tinggi di Hawaii itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi bencana bagi seseorang mungkin berkah bagi yang lain. Nah, jadi ketika ada roh atau jiwa ada di kehidupan ini, menjalani masa-masa kehidupan yang penuh dengan apa yang kita sebut sebagai bencana, karena menurut kita itu bencana, mungkin saja sesungguhnya bagi jiwanya itu bukan sebuah bencana, tapi sebagai sebuah momentum-momentum pembelajaran dirinya untuk menyerap pelajaran-pelajaran dan rasa yang dulu belum sempat dia serap dan pelajari. Itu yang dia butuhkan. Lalu ketika dia sudah mendapatkan itu, ya, maka dia mungkin di kehidupan berikutnya akan menikmati perjalanan hidup yang memiliki rasa yang lain, yaitu rasa yang sukacita, kebahagiaan, dan sebagainya. Nah, jadi manakah yang penting, manakah yang bagus, manakah yang jelek, tergantung cara kita melihat. Ya. Apakah kehidupan yang menyatu dengan sampah adalah kehidupan yang tidak baik? Mungkin demikian bagi orang-orang yang terbiasa hidup di tempat yang bersih. Tapi bagi para pemulung, bagi para orang-orang yang bekerja dengan penuh keikhlasan di sana, mungkin setiap truk yang datang menumpahkan sampah itu berkah. Seperti orang yang menggali emas di dalam lumpur, lumpur itu lumpur berkah karena di dalamnya ada emas. Ya, sekumpulan gunung sampah itu bagi orang-orang yang ada di dalamnya yang menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya, bagi mereka itu adalah berkah. Jadi bagi orang-orang yang memilih kehidupan ini sebagai tempat belajar menemukan berkah di balik bencana, maka bencana yang kita sebut bencana itu adalah berkah bagi mereka. Gitu. Jadi kalau kita sendiri adalah orang yang ada dalam masa-masa penuh bencana, karena petik bencana itu, saatnya kita merenung. Jangan-jangan ini sesungguhnya adalah berkah yang kita impikan ketika di kehidupan ini. Karena kenapa? Karena banyak sekali jiwa-jiwa yang menginginkan datang dalam kehidupan yang membuat dirinya terjebak di dalam apa yang disebut bencana oleh kehidupan ini. Karena di situ dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sama dengan misalnya orang yang tidak ingin mengangkat beban. Kenapa disuruh mengangkat beban? Dia menganggap beban itu berat. Tapi begitu dia fitness, dia nambah beban. Karena apa yang disebutnya beban itu bagi dia adalah sesuatu yang akan menguatkan dirinya. Sehingga pada beberapa orang, bencana itu dipakainya untuk menguatkan dirinya. Menguatkan mentalnya, menguatkan batinnya. Gitu. Jadi hanya orang itu sendiri yang perlu merenungkan apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Apakah kemudian mengalami sukacita adalah berkah? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang memang jiwa-jiwa itu diberikan pengalaman sukacita sebagai godaan untuk dia terjebak di dalamnya. Ada demikian. Belum tentu itu sebuah berkah yang bermanfaat bagi jiwanya. Tapi memang dia dihadirkan ke dalam kehidupan itu untuk dipancing kembali oleh skenario semesta ini. Apakah kali ini dia akan terjebak kembali dalam kehidupan? Nah, dulu misalnya, dulu dia gagal untuk melepaskan jebakan kemelekatan duniawi oleh harta. Dulu dia gagal. Sehingga dia datang kembali ke kehidupan ini untuk belajar melepaskan itu. Sehingga diberikanlah dia kemewahan kembali. Apakah kali ini dia akan terjebak kembali dalam kemelekatan seperti dulu? Ataukah dia sekarang akan belajar melepaskan? Maka diberikanlah dia sesuatu yang membuat dia belajar melepaskan. Karena kalau orang tidak pernah diberikan harta, dia tidak akan pernah belajar melepas harta. Bayangkan kalau orang miskin disuruh belajar melepas harta, orang miskin. Bagaimana orang miskin belajar melepas harta, orang tidak punya harta. Nah, kalau misalnya kita tidak pernah naik tahta, disuruh belajar melepas tahta, orang tidak pernah naik tahta. Maka selalulah ketika kita diberikan kehidupan ini penderitaan, artinya kita sedang belajar melepaskan diri dari beban penderitaan itu. Atau kalau kita berada dalam kemewahan berkah, mungkin kita sedang belajar untuk tidak melekat pada kemewahan berkah itu sendiri. Dua-duanya mempunyai pesan pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Satu lagi pertanyaan tadi apa ya, Kang Abu? Saya lupa. Itu tentang udah ya. Apa? Udah Pak Wayan itu tadi yang bencana kan, yang kedua tuh intinya ya apa namanya? Iya.
bencana, dan yang satunya kalau orang tuh nggak pernah dapat happy terus apakah sudah menuju paripurna gitu? Oke. Belum sebenarnya ya, karena apa? Dua-duanya memiliki pelajaran khusus ya. Belajar keluar dari kemelut bencana, belajar keluar dari kemelekatan berkah. Bencana menciptakan kemelut, berkah menciptakan kemelekatan. Dua-duanya menggulingkan orang di dalam arus itu sendiri, ya, arus berkah dan bencana. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Oke. Ini bicara tentang vibrasi nih Pak Wayan. Dari Ibu atau Mbak Dewi Kina Kusuma Santi. Saya dengar konon segala yang ada di semesta ini adalah energi yang bervibrasi pada frekuensi tertentu. Mohon petunjuk Pak Wayan, bagaimana caranya agar kita senantiasa berada di vibrasi tinggi sehingga dapat dengan mudah menemukan cahaya, sementara banyak hal dalam hidup kita yang tidak selamanya mendukung keadaan tersebut. Apakah ada kiat-kiat atau tips-tips menaikkan vibrasi? Terima kasih. Nah, ini gimana untuk menaikkan vibrasi, Pak Wayan? Silakan. Ya, saran pertama adalah jangan terlalu suka di vibrasi yang tinggi, karena energi itu kan macam-macam. Ada gelombang cahaya, energi cahaya, ada energi suara. Apakah selalu berada dalam energi cahaya dengan gelombang yang energi cahaya yang tinggi selalu lebih bagus daripada yang gelombang pendek dan sebagainya? Tidak. Apakah suara yang tinggi selalu lebih bagus daripada suara yang rendah? Tidak juga. Jadi semuanya harus belajar kita nikmati. Ada saatnya kita ada di frekuensi yang tinggi, ada saatnya kita berada di frekuensi yang rendah. Contoh misalnya, di gelombang pikiran saja, gelombang pikiran kita. Gelombang pikiran kita yang getarannya tinggi, getarannya cepat, itu kan gelombang beta yang sibuk ini. Tapi kalau kita terus berada di gelombang beta yang sibuk ini, orang mengalami kesulitan tidur. Karena gelombang tidur ada di gelombang delta. Ya, gelombang meditatif ada di gelombang alpha theta. Jadi kalau orang berada terus di gelombang pikiran yang rendah, gelombang delta, dia terus-menerus ketiduran. Tidur aja, ngantukan kerjanya. Tapi kalau dia terus-menerus di gelombang beta, dia sibuk aja mikirkan. Jam tidur masih mikirkan ini, itu, dan sebagainya. Jadi dua-duanya penting, dua-duanya perlu hidup secara selaras. Nah, frekuensi yang tinggi, apakah kita harus berada pada getaran-getaran yang tinggi? Yang mungkin konotasinya adalah getaran tinggi itu adalah berada di getaran Tuhan yang tinggi. Karena kita pikir Tuhan itu selalu ada di tempat yang tinggi. Kalau Tuhan selalu ada di tempat yang tinggi, di frekuensi yang tinggi, dan kita tidak mungkin mencapai frekuensi yang tinggi itu, misalnya demikian, kenapa tidak minta Tuhan turun ke gelombang frekuensi yang lebih rendah? Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu mencapai Tuhan, pasti Tuhan mampu mencapai kita. Sama dengan jadi presiden. Kalau rakyat kecil tidak bisa menemui presidennya di istana, kan mungkin presidennya sendiri turun kepada tempat-tempat di mana rakyat kecilnya berada. Jadi sesederhana itu. Jadi presiden saja mampu, gubernur saja mampu menemui rakyatnya yang kecil, apalagi Tuhan. Ketika kita tidak mampu mencapai frekuensi kesadaran yang tinggi di tempat Tuhan, biarkan Tuhan turun ke tempat kita. Sehingga menjadi petani kita bisa bertemu dengan Tuhan. Menjadi nelayan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan hadir di mana-mana dengan cara yang sesuai dengan diri kita. Sebab kalau kita berpikir hanya orang-orang di level tinggi yang bisa ketemu Tuhan, maka semua orang akan berlomba-lomba menjadi orang suci. Ya, kalau semua orang suci, terus siapa yang mau menjadi orang berdosa? Karena hanya orang dosa yang disebut berdosa, ternoda, akan menjadi pembanding bahwa ini disebut suci. Padahal sesungguhnya bisa jadi orang yang kita sebut berdosa, penuh noda, sesungguhnya adalah orang yang suci. Tanpa kita mengerti di baliknya. Kecuali kita bisa menemukan kesucian di dalam itu. Karena mungkin saja orang-orang yang kita sebut berbuat buruk itu, ya, yang akan mengambil neraka itu, mungkin saja sesungguhnya dia yang mengambil jatah kita di neraka, sehingga jatahnya di surga diberikan kepada kita. Artinya dia mengambil penderitaan itu.
untuk membuat kita bahagia. Ya, sama dengan misalnya ada Gojek, itu misalnya Gojek mengantarkan membelikan kita makanan di luar ke sana kemari dalam panas, dalam hujan, dan kita menikmatinya. Jadi dia mengambil beban kita dan kita menikmatinya. Tapi dia mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu kira-kira artinya bahwa semua orang itu ada fungsinya. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah ada fungsinya. Dalam kesadaran yang tinggi, dalam kesadaran yang rendah, semuanya ada. Itu sebabnya ketika Tuhan sebagai kecerdasan semesta menjadi energi, selalu ada energi rendah, ada energi tinggi. Semuanya ini. Ada saatnya matahari hangat, ada saatnya matahari terik. Nah, pilih yang mana? Apakah selalu kita butuhkan matahari yang terik? Nanti kita terbakar. Tapi kalau mataharinya selalu hangat di pagi hari, jemurannya tidak kering-kering. Nah, selalu ada momen bermanfaat. Ada bagian yang bermanfaat, ada yang di momentumnya masing-masing. Jadi tugas kita adalah belajar untuk menemukan keindahan dalam setiap frekuensi vibrasi. Entah tinggi, entah rendah, entah sedang, entah apapun. Kalau sudah demikian, maka kita bisa menikmati keberadaannya di mana-mana dalam setiap frekuensi itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Keren, luar biasa Pak Wayan. Belajar menemukan keindahan di setiap frekuensi vibrasi apapun itu gitu ya. Nggak usah milih-milih atas atau bawah gitu ya. Alirkan aja gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Oke, tidak terasa ini sudah 25 dan ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak Wayan. Tahun 2011, ini private ya, private message. Tahun 2011, di tahun 2011 sampai 2012 saya depresi. Dan saat itu saya tidak sadar kalau saya sedang depresi. Hanya karena sudah hit rock bottom, tiba-tiba saya ikhlas dan saat itu saya sadar saya sedang depresi. Setelah saya sadar saya depresi, kemudian saya baru sadar untuk mencari bantuan. Saya bersyukur saat saya hit rock bottom, saya juga langsung ikhlas. Pertanyaannya, akan tetapi bagaimana membantu orang yang sedang melalui depresi atau kita membiarkan mereka untuk sadar sendiri? Bagaimana menurut Pak Wayan? Silakan Pak. Ya, jadi yang saya sebut sebagai fase acceptance. Ketika sudah bisa melewati fase depresi menuju fase acceptance penerimaan, di situ muncul keikhlasan. Karena keikhlasan adalah ya perasaan yang mampu menerima segala dualitas dengan rasa yang sama. Itu yang disebut keikhlasan. Ketulusan adalah perasaan yang sama dalam melakukan sebuah tindakan. Sama itu kosong. Sama-sama entah akan diberikan terima kasih, entah tidak, sama-sama tetap akan melakukan. Itu yang disebut ketulusan, tidak mengharapkan apa-apa. Ketika menerima dengan apa adanya, dengan cara yang sama, itulah disebut keikhlasan. Orang yang mampu melewati fase depresi, mencapai masa keikhlasan itu adalah karena sudah terbuka batinnya untuk menerima. Lalu setelah bisa mengalami itu, apa yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang sedang mengalami depresi? Jangan lupa, kalau depresi itu adalah gelap, yang bisa dilakukan adalah pancarkan cinta kasih kita. Pancaran cinta kasih yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sedang depresi cukup sederhana, yaitu dengan bahkan jika kita hanya bisa diam, diamlah dengan penuh empati. Diam dengan penuh empati. Jika kita bisa berbicara, ya, atau belum bisa berbicara, hanya bisa memandang, pandanglah dengan penuh empati. Karena seperti tadi, yang kita sebut energi yang memberi semangat, energi spiritual itu energi cahaya, ya. Mata kita bisa memancarkan energi cahaya. Dari kecerdasan memancarlah energi cahaya, memancar energi suara dari cahaya, dari kecerdasan. Nah, jiwa kita adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Jika ingin membantu orang depresi, pancarkan energi cahaya lewat mata kita yang penuh empati. Ketika kita belum bisa berbicara, begitu kita bisa berbicara dengan energi suara kita, pancarkan energi suara kita yang penuh empati juga. Itu yang biasanya membantu orang-orang yang membantu orang-orang yang sedang terjebak dalam depresi. Dan jangan lupa, semua panca indera kita ini bisa menangkap dan bisa menyalurkan energi. Mata kita bisa menangkap energi cahaya dari luar,
dan juga bisa memancarkan energi keluar lewat tatapan yang penuh empati. Telinga kita bisa memancarkan energi, menyerap energi cahaya, energi suara yang penuh cinta kasih. Juga dia bisa memancarkan keluar energi suara yang penuh cinta kasih lewat kata-kata kita. Tangan kita bisa menyerap, merasakan energi yang ada di alam semesta ini. Energi hangat, energi dingin bisa kita serap lewat tangan kita. Dan lewat tangan yang sama ini kita bisa memancarkan menjadi sentuhan yang penuh kehangatan dan penuh empati kepada orang-orang yang sedang depresi. Kita memiliki semua kemampuan itu. Semua orang memiliki kemampuan itu. Tapi kita hanya belum benar-benar belajar menggunakan bagaimana tangan kita, mata kita, telinga kita, bibir kita pancarkan menjadi energi yang penuh empati dan cinta kasih kepada orang-orang yang sedang mengalami itu. Sehingga kalau kita mengatakan, saya tidak bisa bicara banyak, tidak usah bicara banyak. Hanya dengan tatapan mata dan sentuhan tangan yang penuh cinta, itu bahkan bisa menggetarkan orang yang sedang mengalami depresi. Karena kita tidak sedang berbicara kepada pikirannya. Yang ada adalah pembicaraan antara jiwa dengan jiwa. Jiwa yang sedang bervibrasi besar dengan jiwa yang sedang kehilangan vibrasi semangatnya. Itu yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kita semua mampu untuk itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan, luar biasa, superb, luar biasa. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak malam hari ini. Wah, kenyang ya, kita malam hari ini kenyang banget deh, pokoknya kenyangnya malam hari ini mendapatkan banyak sekali pencerahan. Seperti biasa Pak Wayan mengakhiri episode 200 berapa nih hari ini, 219, memohon untuk mengalirkan pesan semestanya, silahkan. Izin share screen kalau begitu Kang Abu, dan izin untuk teman-teman semua kita hening sejenak, menyatukan diri kita dengan sang waktu, kita mute semua, biarkan semesta yang bicara pada kita bersama. Kita dengarkan lantunan musik pengantar kita memasuki keheningan. Lalu kuciptakan semesta, materi-materi semesta yang berwujud planet-planet, bintang-bintang, dan segala benda-benda duniawi lain. Dan untuk mengisi kekosongan dari kehidupan ini, kuciptakan makhluk-makhluk. Dan untuk mengisi kekosongan pada setiap makhluk yang kuciptakan, aku sendirilah yang berdiam di dalamnya sebagai sang hidup, yang kemudian menciptakan cerita-cerita perjalanan suka duka dalam kehidupan yang kuciptakan sendiri. Maka tubuhmu adalah tubuh yang kuciptakan dari diri semestaku sendiri, dari materi semestaku sendiri. Pikiranmu adalah bagian dari diriku sendiri yang kuciptakan menjadi pikiran-pikiran kecerdasan untuk menggerakkan tubuh-tubuh kehidupan yang kuciptakan ini. Dan aku sendiri hadir di dalam setiap makhluk itu, di dalam dirimu sendiri, sebagai sang hidup, sebagai jiwa, sebagai ruhmu, sebagai diri sejatimu, untuk menjalani kehidupan ini dalam keterbatasan-keterbatasan yang berkumpul menjadi ketidakterbatasan. Maka anak, tak ada pentingnya engkau tidak menikmati kehidupan ini, karena sesungguhnya kau adalah diriku
yang sedang menikmati perjalanan sepanjang suka duka kehidupan yang diciptakan untuk kelak kembali ke dalam diri sendiri. Anakku, ketika duka hadir, serahkan kepadaku, karena sesungguhnya apa yang kau sebut sebagai pengalaman duka cita adalah pengalamanku sendiri. Ketika kau mengalami sukacita, maka sukacita yang kau alami sesungguhnya adalah sukacita yang kau alami sendiri sebagai bagian dari caraku menciptakan segala rasa kehidupan ini. Anak, nikmatilah perjalanan ini, perjalanan di kehidupan bumi yang tidak lama ini. Nikmat, agar tidak sia-sia segala hal kuciptakan dalam kehidupan ini. Ketika aku ciptakan siang dan malam untuk kau nikmati dengan caranya, maka nikmatilah setiap sukacita dan duka cita dengan rasanya masing-masing. Jangan terjebak di dalam hidup rasa. Duka cita akan berlalu, duka cita akan berlalu. Segala gelombang kehidupan akan terus berlalu dan kembali ke titik di mana dia memulainya. Dari kekosongan, kembali kepada kekosongan. Dari ketiadaan, akan kembali kepada ketiadaan. Dan dirimu yang datang dari diriku sebagai sebuah keadaan akan kembali kepadaku sebagai keadaan yang abadi di semesta yang tak terbatas ini. Anak, aku ada dalam dirimu, engkau ada dalam diriku. Maka apa yang tak mungkin kau nikmati? Apakah duka cita tidak akan kau nikmati? Sedangkan duka cita ada bersama. Seperti juga sukacita ada bersama. Sebab seluruh rasa di semesta ini ada di dalam dirimu. Apakah ada bagian yang tidak layak kau sukai, kau nikmati dalam perjalanan kehidupan ini, anak? Jika bagimu ada bersamaku, ada sebagai bagian dari diriku, adalah sebuah kebahagiaan abadi yang tak terhentikan oleh keadaan apapun, maka nikmatilah setiap perjalanan kehidupan ini, anak. Karena aku selalu ada bersamamu. Karena kau selalu ada bersamamu. Kini aku akan meresap dalam dirimu sebagai kesadaran kembali. Dan meresaplah engkau ke dalam kesadaranku. Meresaplah engkau bagaikan titik-titik air yang kembali ke dalam samudera, agar kau mengerti bahwa sesungguhnya engkau sendiri adalah bagian dari samudera kehidupan yang tak terbatas ini. Engkau adalah bagian dari diriku, titik yang menciptakan garis-garis perjalanan yang bergelombang, yang membentuk cerita kehidupan. Mari anakku, kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Engkau sebagai diriku, aku sebagai dirimu. Menyatulah anakku dalam kesadaran semestaku, meski kau ada dalam semesta kecil yang sedang kau tempati saat ini. Menyatulah dalam kesadaran semestaku yang tak terbatas, dan kita nikmati perjalanan kehidupan ini. Kini buka matamu dan lihatlah
Aku telah hadir sebagai cahaya-cahaya yang mewujud ke dalam segala warna-warni kehidupan. Aku ada sebagai cahaya yang memancar di matamu untuk memberikan kesembuhan dan sukacita pada kehidupan ini. Aku memancar sebagai energi suaramu yang semestinya memberikan kebahagiaan kepada kehidupan ini. Mari anakku, bagikan pancaran cahaya matamu, bagikan pancaran cahaya energi cinta kasihmu, bagikan pancaran energi suaramu sebagai bagian dari energi cahaya dan energi suaraku yang merawat kehidupan ini sebagai tempat yang membahagiakan. Mari anakku, kita ciptakan perjalanan ini, kita nikmati kelanjutan dari perjalanan ini sampai tiba saatnya engkau melepaskan semesta kecil tubuhmu ini untuk menyatu kembali bersamaku, mengisi semesta raya yang tak terbatas. Terima kasih anak, sudah bersamaku dalam kesadaran semesta malam ini. Terima kasih anak. Rasakan aku hadir di dalam dirimu tentang hidup. Buka matamu, rasakan kehidupan masih ada untuk kau miliki. Disitulah kau akan mengerti, aku sedang hadir sebagai sang hidup untuk menemanimu di kehidupan ini. Terima kasih anakku, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wayan. Alhamdulillah. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih untuk semua Terima kasih. Terima kasih. penuh kerinduan. Terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak Wayan, kembali lagi ke dialog positif. Sekali lagi terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Pak Wayan, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah malam hari ini, wah superb, luar biasa. Baik, dengan jadi speechless. Luar biasa ya malam ini ya. Dengan berakhirnya pesan semesta yang disampaikan oleh Pak Wayan, berakhir juga episode malam hari ini. Kita bicara tentang jalan pulang, menikmati jalan pulang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini, apa yang kita diskusikan malam hari ini menguatkan jiwa kita untuk selalu kuat menghadapi kehidupan dan menerima kenyataan. Yang menarik adalah tidak pernah ada perpisahan antara yang diciptakan dan penciptanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Kita foto dulu, boleh? Sekaligus mohon maaf Kang Abu untuk Ya, Pak. untuk teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya di chat. Mudah-mudahan di lain waktu ada ini. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mohon maaf yang belum, sekali lagi ya betul, mohon maaf. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi sama Pak Wayan, kita diskusi lagi. Terima kasih. Izin kita foto dulu Pak Wayan dan semuanya. Oke. Siap. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Bentar. Siap. Page pertama. Page pertama.